Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Diki Ramadan dengan NIM 2020 008192. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi marketing miopia, yang dimana di mata kuliah manajemen strategi. Langsung saja, pengertian. Marketing miopia adalah sebuah kondisi di mana bisnis terlalu berfokus untuk menjual produk mereka daripada mengerti masalah apa yang produk mereka pecahkan. Sebuah bisnis harus bisa memikirkan dirinya bukan sebagai pembuat barang dan jasa saja, tetapi sebagai solusi masalah pelanggan mereka. Marketing miopia adalah karya HBR, hit besar yang klasik. Di dalamnya, Theodore Levitt yang saat itu menjadi dosen administrasi bisnis di Harvard Business School, memperkenalkan pertanyaan terkenal, bisnis apa yang sebenarnya Anda geluti? Dan dengan klaim bahwa seandainya eksekutif perkartapaian melihat diri mereka berada dalam bisnis transportasi daripada bisnis perkartapaian, mereka akan terus tumbuh. Artikel ini membahas tentang strategi dan juga tentang pemasaran. Tetapi artikel ini juga memperkenalkan gagasan pemasaran paling berpengaruh dalam setengah abad terakhir, bahwa bisnis pada akhirnya akan menjadi lebih baik jika mereka berkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan daripada pada penjual produk saluran. Marketing miopia memenangkan McKinsey Award pada tahun 1960. Setiap industri besar pernah menjadi industri yang berkembang. Tetapi beberapa yang sekarang sedang berada dalam gelombang antusiasme. Pertumbuhan berada dalam bayang-bayang penurunan. Lainnya yang dianggap sebagai industri pertumbuhan berpengalaman sebenarnya telah berhenti tumbuh. Dalam setiap kasus, alasan pertumbuhan terancam, melambat, atau terhenti adalah bukan karena pasar sudah jenuh. Hal ini karena telah terjadi kegagalan manajemen. Tujuan yang akhir. Rel kereta api tidak berhenti tumbuh karena kebutuhan angkutan penumpang dan barang menurun. Itu tumbuh perkereta apian yang bermasalah saat ini bukan karena kebutuhan itu dipenuhi oleh orang lain. Mobil, truk, pesawat terbang, bahkan telepon. Tetapi karena bukan VDC oleh rel kereta api itu sendiri. Mereka membiarkan orang lain mengambil kebiasaan menjauh dari mereka karena mereka menganggap diri mereka berada dalam bisnis kereta api daripada dalam bisnis transportasi. Alasan mereka mendefinisikan industri mereka secara salah adalah karena mereka berorientasi pada kereta api daripada berorientasi pada transportasi. Mereka berorientasi pada produk, bukan berorientasi pada pelanggan. Hollywood nyaris tidak lolos sepenuhnya disibukkan oleh televisi. Sebenarnya semua perusahaan film yang sudah mapan mengalami reorganisasi drastis. Beberapa menghilang begitu saja. Mereka semua mendapat masalah bukan karena terobosan TV, tetapi karena miopia mereka sendiri. Seperti halnya perkereta apian. Hollywood salah mendivisikan bisnisnya. Ia mengira itu dalam bisnis film, padahal sebenarnya dalam bisnis hiburan. Film menyiratkan produk tertentu yang terbatas. Ini menghasilkan kepuasan kebodoh yang sejak awal membuat produser memandang TV sebagai ancaman. Hollywood mencemooh dan menolak TV ketika seharusnya menyambutnya sebagai peluang untuk memperluaskan bisnis hiburan. Analisis kesalahan. Beberapa orang mungkin berargumen bahwa adalah bodoh untuk memasang rel kereta api dengan aluminium atau film dari kaca. Bukankah aluminium dan kaca secara alami sangat berguna sehingga industri pasti memiliki peluang pertumbuhan lebih banyak daripada rel kereta api dan film. Dari sini mendefinisikan industri atau produk atau sekelompok pengetahuan yang sempit untuk menjamin penuaan dini. Ketika menyambut kereta api, kita harus memastikan bahwa yang kita maksud adalah transportasi. Sebagai transporter, perkereta apian masih memiliki peluang pertumbuhan yang sangat besar.
Mereka tidak terbatas pada bisnis perkereta apian saja. Walaupun menurut saya transportasi kereta api berpotensi menjadi media transportasi yang jauh lebih kuat daripada yang diyakini secara umum. Bayangan keusangan, cuci kering. Ini pernah menjadi industri yang berkembang dengan prospek yang mewah di zaman pakaian wol. Bayangkan, akhirnya bisa membersihkannya dengan aman dan mudah. Ledakan itu menyala. Namun disinilah kita 30 tahun setelah ledakan dimulai. Dan industri ini berada dalam masalah. Dari mana datangnya kompetisi? Dari cara pembersihan yang lebih baik? Tidak. Itu berasal dari serat sintesis dan adiktif kimia yang telah mengurangi kebutuhan akan dry cleaning. Tapi ini baru permulaan. Bersembunyi di sayap dan siap untuk membuat dry cleaning kimia benar-benar usang adalah pesulap yang kuat, ultrasonik. Utilitas listrik. Ini adalah salah satu dari produk yang dianggap tidak ada pengganti, yang telah ditahtakan di atas tumpuan pertumbuhan yang tak terkalahkan. Saat lampu pijar datang, lampu minyak tanah pun habis. Kemudian kincir air dan mesin uap dipotong menjadi pita oleh fleksibilitas, keandalan, kesederhanaan, dan ketersediaan motor listrik yang mudah. Kemakmuran utilitas listrik terus menjadi luar biasa karena rumah diubah menjadi museum peralatan listrik. Bagaimana orang bisa ketinggalan dengan berinvestasi dalam utilitas tanpa persaingan, hanya pertumbuhan ke depan. Siklus yang menipu diri sendiri, tapi kenangannya sangat singkat. Misalnya, sulit bagi orang-orang yang saat ini dengan percaya diri memuji kembaran Mesias, elektronik dan bahan kimia untuk melihat bagaimana hal-hal bisa salah dengan industri yang sedang berjalan ini. Mereka mungkin juga tidak bisa melihat caranya. Seorang pebisnis yang masuk akal bisa saja sama rabunnya dengan jutawan Boston yang terkenal, yang pada awal abad ke-20 secara tidak sengaja menghukum ahli warisnya dengan kemiskinan dengan menetapkan bahwa seluruh harta miliknya selamanya diinvestasikan secara eksklusif dalam sekuritas tram listrik. Pernyataannya anumertanya, akan selalu ada permintaan besar untuk transportasi perkotaan yang efisien. Bukanlah penghiburan bagi ahli warisnya yang menopang hidup dengan memompa bensin di stasiun pengisian bahan bakar mobil. Toko grosir, banyak orang merasa sulit untuk menyadari bahwa pernah ada tempat berkembang yang dikenal sebagai toko pojok. Supermarket mengambil alih dengan efektivitas yang kuat. Namun, rantai makanan besar tahun 1930-an nyaris lolos dari kehancuran total oleh ekspansi agresif supermarket independen. Supermarket asli pertama dibuka pada tahun 1930 di Jamaika, Long Island. Pada tahun 1933, supermarket berkembang pesat di California, Ohio, Pennsylvania, dan di tempat lain. Namun, rantai yang mapan dengan sombong mengabaikannya ketika mereka memilih untuk perhatikan mereka itu dengan deskripsi mengejek seperti murah, kuda, dan kereta, penyimpangan tong cracker, dan oportunis yang tidak etis. Mitos penduduk. Keyakinan bahwa keuntungan dijamin oleh populasi yang berkembang dan lebih makmur sangat disukai oleh setiap industri. Ini menghilangkan kekhawatiran yang dirasakan semua orang tentang masa depan. Jika konsumen berlipat ganda dan juga membeli lebih banyak produk atau layanan Anda dapat menghadapi masa depan dengan jauh lebih nyaman daripada jika pasar menyusut. Pasar yang berkembang membuat produsen tidak perlu berpikir terlalu keras atau imajinatif. Jika berpikir merupakan respon intelektual terhadap suatu masalah, maka ketiadaan masalah menyebabkan ketiadaan pemikiran. Jika produk Anda memiliki pasar yang berkembang secara otomatis, maka Anda tidak akan selalu memikirkan bagaimana cara mengembangkannya. Meminta masalah. Dengan kata lain, upaya industri perminyakan difokuskan pada peningkatan efisiensi, mendapatkan dan membuat produk, bukan pada peningkatan produk generik atau pemasarannya. Selain itu, produk utamanya terus-menerus didefinisikan dalam istilah yang paling sempit, yaitu bensin, bukan energi, bahan bakar, atau transportasi. Sikap ini telah membantu memastikan bahwa pertama, peningkatan besar dalam kualitas bensin cenderung tidak berasal dari industri minyak. Pengembangan bahan bakar alternatif unggulan juga
berasal dari luar industri perminyakan, sebagaimana akan ditunjukkan kemudian. Kedua, inovasi besar dalam pasar bahan bakar mobil keting berasal dari perusahaan minyak kecil baru yang tidak terlalu disibukkan dengan produksi atau pemurnian. Ini adalah perusahaan yang bertanggung jawab atas SPBU multipompa yang berkembang pesat dengan penekanan sukses mereka pada tata letak yang besar dan bersih, layanan jalan masuk yang cepat dan efisien, dan bensin berkualitas dengan harga murah. Ketiga, ide keharusan. Industri perminyakan cukup yakin bahwa tidak ada pengganti kompetitif untuk produk utamanya, bensin, atau jika ada, bahwa produk tidak itu akan terus menjadi turunan minyak mentah, seperti bahan bakar jet minyak tanah. Bahaya minyak bumi. Sebagai ilustrasi, saya akan membuat sketsa hanya dalam episode utama. Pertama, minyak mentah sebagian besar merupakan obat paten. Selanjutnya, masa depan yang tidak pasti. Manajemen tidak dapat menemukan banyak penghiburan hari ini di industri petrokimia yang berkembang pesat. Ide penggunaan minyak lain yang tidak berasal dari perusahaan terkemuka. Total produksi petrokimia Amerika Serikat setara dengan sekitar 2% berdasarkan volume dari permintaan semua produk minyak bumi. Meskipun industri petrokimia sekarang diperkirakan tumbuh sekitar 10% per tahun, hal ini tidak akan mengimbangi penurunan lain pada pertumbuhan konsumsi minyak mentah. Selain itu, sementara produk petrokimia banyak dan berkembang, penting untuk diingat bahwa ada sumber bahan baku dasar non-minyak bumi, seperti batu bara. Selain itu, banyak plastik dapat diproduksi dengan minyak yang relatif sedikit. Kilang minyak 50.000 barel per hari sekarang dianggap sebagian ukuran minimum mutlak untuk efisiensi. Tapi pabrik kimia 5.000 barel per hari adalah operasi raksasa. Tekanan produksi. Industri produksi massal didorong oleh dorongan besar untuk memproduksi semua yang mereka bisa. Prospek penurunan biaya per unit yang tajam karena output meningkat lebih dari yang biasanya dapat ditolak oleh kebanyakan perusahaan. Kemungkinan keuntungan terlihat spektakuler semua supaya berfokus pada produksi. Akibatnya pemasaran menjadi terabaikan. John Kenneth Galbraith berpendapat bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Keluarnya begitu luar biasa sehingga semua upaya dikonsentrasikan pada upaya untuk menyingkirkannya. Dia mengatakan, ini karena nyanyian iklan penodaan, pedesaan dengan tanda-tanda iklan, dan praktik boros dan vulgar lainnya. Galbraith mengetahui sesuatu yang nyata, tetapi dia melewatkan poin tekanan produksi. Produksi massal memang menghasilkan tekanan besar untuk memindahkan produk. Tapi biasanya ditekankan adalah penjualan, bukan pemasaran. Apa yang didahulukan Ford? Iming-iming keuntungan produksi massal jelas memiliki tempat dalam rencana dan strategi manajemen bisnis. Tetapi harus selalu mengikuti berpikir keras tentang pelanggan. Ini adalah salah satu pelajaran terpenting yang dapat kita pelajari dari perilaku kontraktif Henry Ford. Dalam arti tertentu, Ford adalah pemasar yang paling cemerlang dan paling tidak masuk akal dalam sejarah Amerika. Produk profesionalisme. Kemungkinan keuntungan yang menggiurkan dari biaya produksi per unit yang rendah mungkin merupakan sikap menipu diri yang paling serius yang dapat menimpa perusahaan, terutama perusahaan yang berkembang, di mana perluasan permintaan yang tampaknya meyakinkan sudah cenderung merusak perhatian yang tepat akan pentingnya pemasaran dan pelanggan. Bahaya R&D. Bahaya besar lainnya bagi pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan muncul ketika manajemen puncak sepenuhnya terpaku pada kemungkinan keuntungan dari penelitian dan pengembangan teknis. Sebagai ilustrasi, pertama-tama saya akan beralih ke industri baru, elektronik, dan kemudian kembali lagi ke perusahaan minyak. Dengan membandingkan contoh baru dengan contoh yang sudah dikenal, saya berharap dapat menekankan prevalensi dan bahaya dari cara berpikir yang berbahaya. Pemasaran singkat. Dalam kasus elektronik, bahaya terbesar yang dihadapi perusahaan baru yang glamor di bidang ini bukanlah karena mereka tidak memberikan perhatian yang cukup pada penelitian dan pengembangan,
tetapi mereka terlalu memperhatikannya, dan fakta bahwa perusahaan elektronik yang telah tumbuh paling cepat berhutang perhatian mereka pada penelitian teknis sama sekali tidak penting. Mereka telah melompat ke kemakmuran di puncak, mendadak penerimaan umum yang luar biasa, kuat untuk ide-ide teknis baru. Bahaya R&D, perawatan anak tiri. Industri minyak adalah contoh yang menakjubkan tentang bagaimana ilmu pengetahuan teknologi dan produksi massal dapat mengalihkan seluruh kelompok perusahaan dari tugas utama mereka. Sejauh konsumen dipelajari sama sekali yang tidak banyak, fokusnya adalah selamanya untuk mendapatkan informasi yang dirancang untuk membantu perusahaan minyak meningkatkan apa yang telah mereka lakukan saat ini. Awal dan akhir. Pandangan bahwa industri adalah proses yang memuaskan pelanggan, bukan proses produksi barang, sangat penting untuk dipahami oleh semua pebisnis. Sebuah industri dimulai dengan pelanggan dan kebutuhannya, bukan dengan paten, bahan mentah, atau keterampilan menjual. Mengingat kebutuhan pelanggan, industri berkembang mundur. Pertama menyangkut dirinya sendiri dengan visi pengiriman dari kepuasan pelanggan. Kemudian bergerak kembali lebih jauh ke menciptakan hal-hal di mana kepuasan ini sebagian tercapai. Rasa keagungan yang mendalam. Jelas perusahaan harus melakukan apa yang dituntut untuk bertahan hidup. Itu harus beradaptasi dengan persyaratan pasar dan harus melakukan lebih cepat daripada nanti. Tapi kelangsungan hidup belaka adalah aspirasi yang biasa-biasa saja. Siapapun dapat bertahan hidup dengan berbagai cara. Bahkan gelandangan Skid Row, triknya adalah bertahan dengan gagah berani, merasakan dorongan yang melonjak dari penguasaan komersial. Tidak hanya untuk merasakan aroma manis kesuksesan, tetapi juga merasakan kehebatan kewirausahaan yang mendalam. Sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.